Oke, di sini aku udah membuat, bagiannya, di sini kayak udah, 40% aku udah ngerjain. Di sini sebelumnya aku nggak membuat videonya karena tadi aku ngerjain ini aja itu udah lama banget, karena aku juga sambil lihat video tutorialnya di YouTube. Di sini mungkin aku sambil, mmm, apa namanya, melihat ke belakang aja ya dengan fitur yang ada di sini. Habis itu, ya di sini sambil aku jelasin juga. Di sini mulai dari, kita membuat ini, eee, yaitu untuk, apa namanya, sebentar, di sini mungkin aku jelasin secara langsung aja. Di sini yang pertama kita perlu, 4, lingkaran atau 4 circle, di mana ada circle yang paling luar, yang pertama yaitu ada circle yang di dalamnya circle kedua, circle ketiga, dan juga circle keempat. Nah, untuk masing-masing ukurannya sesuai dengan tugas modul, di mana yang pertama itu, mmm, kalau yang pertama ada besarannya 152, circle kedua yaitu 130, circle ketiga yaitu 70, dan circle keempat yaitu 38. Nah, di sini aku perbesar lagi. Oke, untuk selanjutnya setelah kita bikin circle dan ukurannya, kita, menggunakan garis bantu yaitu center line untuk membuat center line yang ini nih, yang aku garis kuning atau oranye ini. Lalu untuk selanjutnya bagaimana? Kita pakai yang namanya di sini yaitu, center point arch. Center point arch-nya ini untuk apa? Untuk membuat, yang aku titikin di sini nih, yang aku kasih garis, oranye ini, untuk membuat garis, dari titik di sini nih, sampai ke titik yang ada di sini. Nah, garis oranye ini udah aku buat, lalu kita bikin lagi garis oranye menggunakan center point arch. Nah, di atasnya kita menggunakan atau kita bikin center point arch di atasnya yang aku garisin oranye ini. Nah, untuk menghubungkannya gimana? Menghubungkannya aku pakai, three point arch. Three point arch-nya yang aku tandain garis oranye ini, lalu aku tandain garis oranye ini. Ini juga aku tandain garis oranye, dan ini juga, aku, pakai langsung, garis oranye. Nah, untuk memastikan dia itu, eee, nempel sama garisnya seperti garis ini atau titik ini tuh nempel sama, circle atau lingkaran yang terluarnya ini, yang aku, tandain oranye ini, itu pakai, apa namanya, tangan atau bisa juga pakai coincident, gitu aja guys. Mungkin itu sekian penjelasan dari aku, mohon maaf sebelumnya karena aku nggak mendemonstrasikan dari awal, karena tadi aku ngerjain ini aja itu udah makan waktu banyak banget. Jadi, lebih baik aku, mendemonstrasikannya atau menjelaskannya, setelah, gambar yang ini udah aku buat. Untuk selanjutnya aku bakal, ngejelasin bagaimana caranya membuat baling-balingnya, di sisi atas, bawah, dan juga sebelah kiri dengan menggunakan, circular sketch pattern yang ada di sini. Di sini aku potong dulu videonya. Oke, di sini aku udah selesai membuat salah satu, garis baling-baling yang, sebelah kanannya. Nah, untuk selanjutnya kita bakal, melengkapi, garis baling-baling yang, bagian bawah, atas, dan juga samping kiri. Di sini, aku sambil ngelihat video tutorialnya terlebih dahulu. Di sini pastiin untuk memulai langkah selanjutnya, untuk gambar yang udah kita buat di sini udah fully define. Lalu untuk selanjutnya kita pilih yang ini linear sketch pattern, kita pilih opsinya, lalu kita pilih yang circular, sebentar. Ini aku gedein dulu gambarnya. Oke, langsung kita pilih yang circular sketch pattern. Habis itu kita pilih dimensinya itu ada apa aja. Yang pertama yaitu untuk garis yang ada di sini, lalu ada garis yang ada di sini, habis itu garis yang ada di sini, habis itu garis yang ada di sebelah kanannya, habis itu garis yang ada di sini, habis itu kalau misalkan udah, langsung aja kita klik OK. Nah, dikarenakan ini masih undefined, sebentar, oke sebentar. Ini untuk, jaraknya kita kasih space dulu.
kita kasih space dikit aja, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalkan udah, habis itu kita klik OK. Habis itu untuk selanjutnya, kita pilih yang tanda titik di tengah. Sebentar. Oke, oke. Kita perbesar lagi di sini. Lalu untuk selanjutnya, sebentar. Oke, untuk selanjutnya kita akan koinsiden titik yang dua ini. Eh, Bentar. Titik ini, lalu kita pilih titik ini, habis itu kita pilih koinsiden. Habis itu kita klik OK. Langsung kita coba perbesar. Nah, kalau misalkan udah selesai, itu tinggal kita pilih yang eh, kotak yang di tengah, sorry, seperti layang-layang yang di tengah, kita akan buat. Cara buatnya gimana? Kita pilih yang polygon di sini, polygon. Habis ini kita ganti jadinya 4. Habis itu, sebentar. Eh, ini kita perbesar dulu. Misalkan udah, habis itu kita pilih polygon. Habis itu kita bikin, sebentar. Habis itu tinggal kita tarik aja di titik tengahnya sampai jadi angka 10 kurang lebih. Habis itu kita pilih Smart Dimension, angkanya yaitu 18. Ini kita okein dulu. Habis itu kita pilih Smart Dimension. Habis itu kita pilih yang ini. Untuk besarannya yaitu 18. Kita klik OK. Habis itu untuk titik ini, eh, kita klik OK. Kita perbesar lagi. Untuk titik yang ini, kita pasin sama garis ini. Habis itu kita klik OK. Oke, kalau misalkan udah, gambar yang udah kita buat itu udah fully defined, guys. Nah, untuk ini, klik ini. Habis itu, klik ini. Nah, ini dia kurang lebih untuk gambar pertama dari tugas modul kedua, yang gambarnya kurang lebih berbentuk seperti yang ada baling-balingnya di sisi kanan, kiri, atas, dan juga bawah. Untuk selanjutnya aku bakal mendemonstrasikan di gambar yang ketiga, gambar yang kedua, ketiga, dan juga keempat.
Oke, untuk selanjutnya di sini aku bakal gambar yang ada sesuai tugas modul 2 mata kuliah CAD/CAM di gambar yang kedua. Di sini kalau kalian lihat gambarnya, itu gambarnya seperti gambar kayak semacam kipas angin mini mungkin. Di sini langsung aja aku demonstrasikan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama kita pilih sketch dulu, kita pilih frontline. Kalau misalkan udah, kita pilih yang namanya midpoint line. Kurang lebih panjangnya seperti ini. Pastikan dia lurus. Kalau misalkan udah, kita lepas. Dan jangan lupa kita bikin garis tengah ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk construction. Jangan lupa ini vertikalnya diambil dan juga for construction. Kita klik OK. Oke, untuk selanjutnya kita pakai Smart Dimension. Untuk selanjutnya pakai Smart Dimension untuk mengukur dari titik tengah di sini dengan titik yang di bawah di sini. Untuk panjangnya yaitu 165. Nah, untuk selanjutnya kita pakai circle di sini atau lingkaran untuk membuat 3 buah lingkaran. Ini yang pertama, lingkaran yang agak besar. Lalu lingkaran yang kedua, dan juga lingkaran yang ketiga. Kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita pakai Smart Dimension. Untuk lebar lingkaran yang di sini yaitu lebarnya 80. Lalu yang di sini lebarnya yaitu atau radiusnya yaitu 100. Dan bagian yang keluar yaitu 120. Oke, kalau misalkan udah, nah untuk lingkaran yang kedua di sini, sebentar. Lingkaran yang kedua di sini itu kita jadiin for construction atau garis bantu. Kita klik OK. Kita periksa lagi. Oke, untuk langkah selanjutnya, kita itu disuruh atau bakal membuat lingkaran lagi di titik yang ini, guys. Membuat dua buah lingkaran. Kalau misalkan udah, kita atur dengan Smart Dimension. Untuk besaran yang ini yaitu besarnya 20. Dan yang ini itu besarannya 30. Oke, kalau misalkan udah, selanjutnya kita pakai trim entities di sini untuk menghapus garis-garis yang ingin dibuang. Pertama yaitu garis ini. Sebentar. Lalu yang kedua itu garis ini. Lalu selanjutnya garis ini.
lalu garis ini, dan juga garis yang ini, lalu garis yang ini, dan juga garis yang ini. Oke, sorry ini juga perlu dipotong. Oke, kalau misalkan udah, kita klik OK. Kita perkecil dulu. Selanjutnya, kita pakai yang namanya tools circular sketch pattern. Nah ini, habis itu kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini, lalu yang ini, dan juga yang ini. Ini kita ganti jadi 5, dan ini kita hapus. Habis itu langsung aja kita klik OK. Nah, kalau misalkan udah, selanjutnya kita pakai trim entities juga. Sebelumnya kita perbesar dulu. Nah, sorry, sorry. Kita pakai trim entities, kita potong bagian-bagian yang pengen kita buang. Pertama ini, kedua ini, yang ini juga sama, yang ini juga sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini juga kita potong, ini kita potong, ini kita potong. Oke, kalau misalkan udah kita klik OK. Nah, kita udah membuat bagian yang atasnya ini, yang bulatan atasnya, kurang lebih 50% udah kita kerjain, tinggal kita kerjain yang bagian bawahnya. Dan ini juga gambarnya udah full define. Selanjutnya kita membuat yang namanya lingkaran circle lagi di sini. Ini sebagai garis bantu aja sebenarnya. Nah, kalau misalkan udah, kita tentukan radiusnya. Untuk radiusnya sendiri yaitu 90. Selanjutnya kita um, menggunakan yang namanya center line di sini atau garis bantu.
atau kita lebih gampangnya pakai midpoint aja. Habis itu kita sembarang aja membuat eh, garis ke kanannya atau garis ke kirinya. Nah, kalau misalkan udah, kita klik yang for construction. Bisa klik OK. Selanjutnya kita pakai yang namanya Smart Dimension. Kita ukur antara garis ini dengan garis ini. Sudutnya yaitu kita ganti jadi 35 panjangnya. Kalau misalkan udah, kita klik OK. Di sini kita pakai mirror entities. Kita pilih yang ini. Lalu mirror about-nya kita pilih yang garis tengah ini. Kita klik OK. Maaf, untuk radius yang di sini itu seharusnya bernilai 45, bukan 35. Nah, kalau misalkan udah, selanjutnya langsung kita bikin lingkaran lagi di sini. Sebentar ini kita perbesar dulu aja. Yang lebar-lebar. Habis itu kita klik OK, kita pakai Smart Dimension untuk dimensi dari lingkarannya sendiri. Kita atur jadi 35. Selanjutnya kita dapat menggunakan mirror entities di sini. Kita pakai yang ini untuk di mirror, lalu mirror about-nya kita pilih yang ini. Habis itu kita klik OK. Terus selanjutnya kita menggunakan lingkaran lagi. Kita menggunakan lingkaran yang lebih seperti ini. Lalu kita gunakan lingkaran lagi sampai lebarnya itu seperti ini. Nah, kalau misalkan udah, kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita pakai yang namanya trim entities. Kita potong yang ini, lalu kita juga potong yang ini. Kita potong juga yang ini. Lalu kita potong yang ini. Kita potong juga yang ini.
Lalu kita potong juga yang ini. Kita juga perlu potong yang ini dan juga ini. Nah, kalau misalkan udah, selanjutnya kita klik OK aja. Lalu untuk selanjutnya kita pakai circle lagi di sini. Habis itu kita klik OK. Kita pakai Smart Dimension untuk mengatur ukuran dari sini. Dan ukurannya itu 16. Selanjutnya kita akan melakukan proses mirror entities di sini dengan yang mau kita mirror ini, dan juga untuk titik tengahnya itu garis tengah di sini. Habis itu kita klik OK. Selanjutnya kita ganti yang garis yang ada di sini jadi for construction. Habis itu kita klik OK. Lalu kita menggunakan trim entities dengan memotong yang ada di sini dan juga yang ada di sini. Kita klik OK lagi. Untuk selanjutnya kita buat lagi yang namanya circle di sini atau lingkaran. Kita buat untuk sampai dia menyentuh. Nah, kalau misalkan udah kita klik OK. Lalu untuk circle yang kedua kita buat itu yang ada di menyentuh atasnya seperti ini. Bisa kita klik OK juga. Selanjutnya kita langsung aja pakai trim entities di sini untuk memotong bagian yang pengen kita buang. Yang pertama bagian ini, lalu bagian ini, lalu bagian yang sebelah sini juga. Lalu yang sebelah sini kita potong, yang sebelah sini kita potong juga. Yang sini kita potong, yang sebelah sini kita potong juga. Yang di sini kita potong, di sini kita potong, yang di sini kita potong. Nah, untuk bagian bawahnya sekiranya udah oke, kita pakai yang namanya kita membuat penyangganya terlebih dahulu. Yang pertama kita coba zoom lagi, kita klik OK, kita pilih line di sini. Nah, untuk panjangnya seperti ini.
Nah, kalau misalkan udah, selanjutnya kita pakai Smart Dimension untuk mengukur dari garis ini ke garis yang tengahnya itu harus bernilai 15. Sebentar, vertikal dulu. Smart Dimensionnya kita matiin dulu guys. Ini buat dia vertikal dulu. Oke, kalau misalkan udah, coba kita pakai Smart Dimensionnya. Oke, mungkin di sini terdapat kesalahan. Untuk membuat gambar lebih jelasnya, nah kalau misalkan udah kayak gini, kita pakai line biasa. Nah, untuk panjangnya kurang lebih seperti ini. Kita klik, langsung kita ke Smart Dimension. Pakai Smart Dimension. Lalu kita klik ini panjangnya yaitu 15. Sebentar. Sebentar, di sini mungkin terdapat kesalahan. Aku harus cek dulu di sini kesalahannya apa. Oke, kita bikin ulang lagi dari awal. Mungkin di sini kita pakai yang namanya midpoint line. Kita bikin dia vertikal. Ini kita klik OK. Klik OK lagi. Kita pakai Smart Dimension. Semoga berhasil ya. Oke. Di sini ternyata masih nggak berhasil. Tapi coba aku akalin dulu sebentar. Kalau kan udah, kita bikin dia vertikal. Kita klik OK. Klik OK lagi. Dan untuk selanjutnya kita pakai Smart Dimension. Oke, karena di sini untuk panjangnya sendiri 14,75 yang tadi kalian lihat, itu artinya udah mendekati angka 15. Entities to mirror-nya yang ini. Wait, what? Kita pilih entities to mirror. Kita pilih yang ini, lalu mirror about-nya kita pilih yang ini. Habis itu kita klik OK. Oke, ini terdapat kesalahan. Sebentar. Kita pilih yang 3 point arch di sini dulu. Untuk selanjutnya kita pakai yang di sini. Kurang lebih bentukannya seperti ini. Lalu untuk 3 point arch yang di sini juga sama. Kita pilih yang di sini misalkan. Kita klik OK aja. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini masih underdefined. Untuk itu kita pakai Smart Dimension. Yang ini itu
8. Dan untuk garis lengkung yang bawahnya juga radiusnya 8. Oke, kalau misalkan udah, lalu kita pakai yang namanya relasi tangan antara garis lengkung di sini dengan garis lengkung yang ada di sini. Kita bikin tangan. Kita klik OK. Selanjutnya kita juga perlu relasi yang di sini dan juga relasi yang di sini. Kita pakai tangan. Oke, dan jangan lupa kita pakai tangan juga untuk yang di sini dengan garis yang di sini. Kita pakai tangan dan juga kita pilih relasi yang di sini dengan garis yang ada di sini. Kita pilih tangan juga. Kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita pakai yang namanya mirror entities di sini. Dengan entities yang pengen kita mirror yaitu yang garis ini, garis panjang ini, dan juga garis lengkung yang di bawah. Untuk mirror about-nya, kita pilih yang ini. Bisa kita klik OK. Ini udah fully define juga, kita perkecil dulu. Aku pengen nyoba cek sesuai dengan gambarnya atau enggak. Nah, di sini mungkin untuk gambarnya itu, oke, kita di sini perlu pakai yang namanya trim entities. Kita perlu buang garis yang ada di sini. Lalu kita juga buang garis yang ada di sini. Lalu kita berarti buang yang sebelah sininya juga. Ini dan juga ini. Dia garis lengkung bulat, berarti garis yang ini kita perlu buang juga. Yang ini perlu kita buang. Yang ini perlu kita buang. Yang ini juga perlu kita buang. Kalau misalkan udah, kita klik OK dan kita perkecil. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gambarnya, udah sesuai juga dengan yang ada di modul. Dan ya, jadi begini kurang lebih untuk gambar yang kedua dari tugas modul 2 mata kuliah CAD CAM atau CAD-CAM. Untuk selanjutnya aku bakal mendemonstrasikan gambar yang ketiga. Tes. Oke, di sini kita masuk ke gambar yang ketiga terlebih dahulu. Di sini aku pelan-pelan aja buat videonya. Aku juga sambil ngerjainnya sambil ngeliat tutorial yang ada di YouTube. Oke, yang pertama kita bikin circle terlebih dahulu. Circle-nya titik tengahnya di sini, kita bikin garis. Oke, kita klik OK, kita pakai Smart Dimension. Nah, untuk besarannya yaitu 18. Oke, kalau misalkan udah, kita bikin circle lagi yang lebih besar.
dengan ukurannya yaitu 48, dengan ukurannya yaitu 96. Kita bikin circle lagi, kita klik OK, Smart Dimension, ukurannya yaitu 96. Oke, Smart Dimensionnya kita matiin dulu, habis itu kita, nah, ini kita ganti menjadi Follow Construction, habis itu kita klik OK. Habis itu kita pakai center line untuk garis hubung dari titik tengah sampai ke titik yang terluar. Di sini coba aku perbesar terlebih dahulu. Oke, kita pakai center line, sorry, center line. Habis itu kita pilih yang titik tengah ini, sorry. Ini kita perbesar lagi aja. Nah, habis itu kita pilih center line. Kalau udah pilih center line, langsung aja kita tarik. Wait, sebentar. Center line. Di sini. Kalau misalkan udah kita lepas. Habis itu kita klik OK. Nah, kalau misalkan udah, selanjutnya itu kita pakai circle lagi. Kita buat dua circle dari titik ini. Circle kecil terlebih dahulu. Oke, buat circle lagi yang lebih besar. Oke, kalau misalkan itu kita klik OK. Selanjutnya kita pakai Smart Dimension untuk ukuran dari circle-nya itu sendiri. Untuk circle yang di dalam itu adalah besarannya 6. Klik OK. Untuk besaran yang di luar itu 12. Oke, kalau misalkan udah, langkah selanjutnya yaitu kita pakai garis biasa. Bentar. Ini kita perbesar terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan udah, kita pakai garis biasa. Habis itu kita pilih sembarang di sini. Oke, kita pilih sembarang misalkan di sini. Habis itu kita tarik garisnya kurang lebih sepanjang 25-an. Habis itu kita klik OK aja. Oke lagi. Untuk selanjutnya, kita pilih garis lagi. Kita pilih sembarang aja. Habis itu kita tarik garisnya lagi. Habis itu kita klik OK aja. Untuk selanjutnya, kita pilih. Oke. Untuk selanjutnya itu kita akan mensimetriskan ketiga garis ini. Yang pertama yang ini, lalu kedua yang ini, lalu yang ketiga yang ini. Bentar.
garis ini, garis ini, dan juga garis ini. Kita pilih yang simetris. Kita pilih OK. Habis itu untuk selanjutnya kita pilih garis ini. Habis itu kita pilih garis ini. Kita pilih yang equal. Oke, kita pencet OK. Di sini aku stop dulu videonya. Aku pengen sambil ngecas laptop aku. Nah, untuk selanjutnya kita pakai Smart Dimension untuk menghubungkan dua garis tersebut. Oke, pilih Smart Dimension. Nah, untuk panjang dari garisnya sendiri yaitu 20, guys. Oke, kalau misalkan udah, sebentar. Ini garis birunya kita tarik garis saja, pastiin. Oke, pastiin dia itu sejajar dengan yang ini, guys. Kalau misalkan kira-kira udah sejajar di tengah-tengah, habis itu langsung aja kita klik OK. Habis itu kita perkecil lagi gambarnya. Untuk selanjutnya kita pakai circular sketch pattern. Tapi sebelum itu kita zoom dulu. Mungkin kita bisa zoom lagi areanya di sini. Kita pakai trim entities dulu, guys. Kita pakai trim entities. Habis itu kita hapus. Wait, bentar. Hmm, bentar. Habis itu kita pakai trim entities di sini. Habis itu kita hapus bagian yang ini. Kita hapus. Sebentar. Kita pakai trim entities-nya lagi. Sebentar. Nah, trim entities, kita hapus objek yang di sini. Yang bawahnya juga sama. Kita hapus juga. Trim entities juga. Kita hapus. Objek besar yang ada di sini. Habis itu yang ini kita hapus juga. Nah, kalau misalkan udah, langsung aja kita perbesar lagi di sini. Untuk selanjutnya kita pakai yang nama circular sketch pattern. Tapi sebelum itu kita pakai circular sketch pattern. Habis itu langsung aja kita pilih yang ini. Nah, habis itu nggak lama muncul yang di sini.
Habis itu kita pilih aja, bentar. Nah, untuk langkah selanjutnya, bentar, circular sketch pattern, habis itu pilih yang ini, kita pilih circular sketch pattern, habis itu pilih yang ini. Untuk arch 2-nya itu kita hilangkan terlebih dahulu. Line 2, habis itu kita pilih yang arch 3 di sini, habis itu kita pilih yang bulatan di sini, habis itu kita pilih juga yang ini. Jadi ada line 2, arch 4, dan juga line 3. Habis itu kita pilih yang di sininya yaitu 3. Ini display instant count-nya dimatiin. Untuk selanjutnya kita langsung aja checklist di sini. Oke, untuk yang garis di sini kita tarik sedikit aja. Nah, sudah. Untuk selanjutnya kita pakai yang 3 point arch di sini. Yang pertama kita sambungkan titik ini dengan titik yang ada di sini. Habis itu kita pastikan kita pakai 3 point arch lagi. Pastikan titik ini dengan titik yang ada di sini. Habis itu kita pastikan lagi. Selanjutnya kita yang terakhir titik di sini. Oke, kalau misalkan udah, masing-masing dari titik di sini kita pakai yang namanya tangan, guys. Ini juga kita pakai tangan. Sebentar, ini kok agak ganggu ya. Kita pakai tangan. Kita pakai tangan juga. Selanjutnya yaitu titik ini pakai tangan juga. Dan yang titik ini pakai tangan juga. Oke, kalau misalkan udah,
Untuk selanjutnya, ini kita perbesar dulu. Habis itu kita pilih garis-garis yang ada di sini. Aku pilih garis ini. Habis itu aku pilih garis ini. Habis itu aku pilih garis ini. Waduh, bentar guys, salah. Pertama aku pilih garis ini. Yang selanjutnya aku pilih garis yang ada di sini. Bentar. Garis ini, garis ini, garis ini. Habis itu kita bikin dia, kita bikin dia equal. Habis itu klik OK. Habis itu selanjutnya kita pakai Smart Dimension untuk ukuran yang garis ini. Ukurannya itu 18. Oke, Smart Dimensionnya kita matiin dulu, kita perbesar. Oke, di sini mungkin aku stop dulu videonya sebentar. Oke, di sini kurang lebih gambarnya udah fully define, udah kurang lebih sekitar 50% udah aku kerjain. Tapi di sini kan perbandingan baling-balingnya masih nggak sama ya ukurannya. Langsung aja kita samain ukurannya. Terus selanjutnya kita pakai line, selanjutnya yaitu kita pilih, bentar, kita pilih offset entities. Habis itu kita pilih yang ini. Habis itu kita pilih yang reverse. Select chain-nya kita hapus. Untuk panjangnya yaitu 3 guys. 3. Habis itu kita klik OK. Nah, kalau misalkan udah, untuk selanjutnya itu kita pakai sebentar. Ini kita perbesar dulu gambarnya. Nah, untuk gambar ini kita itu geser garisnya, dikira-kirain aja sekitar segini. Habis itu kita klik OK. Lalu untuk panjang yang oke, di sini mungkin ada kesalahan. Dihapus dulu aja. Untuk selanjutnya
Kita pakai yang midpoint line. Habis itu kita kira-kira aja sekitar lihat di sini. Habis itu kita tarik garis panjangnya. Wait, salah. Kita pakai garis biasa. Kita kirain aja sekitar di sini. Lalu kita tarik garisnya. Untuk panjangnya itu kurang lebih 33. Hmm. Nah, panjangnya di sini. Habis itu kita klik OK aja. Kita pakai line lagi. Udah. Untuk selanjutnya, kita jadikan ketiga line yang ada di sini. Ukurannya itu simetris. Ini, lalu ini. Bentar. Line yang ini. Habis itu line yang ini. Habis itu line yang ini. Pastikan dia simetris. Habis itu kita klik OK. Kalau misalkan udah, pastikan garis yang ini dengan garis yang ini itu dia paralel. Nah, kalau misalkan udah, kita pakai Smart Dimension. Untuk mengatur kedua garis yang ada di sini. Smart Dimension, lalu ini, besarannya adalah 3. Kita klik OK. Oke, kalau misalkan udah, selanjutnya pilih yang 3 point arch. Kita pilih 3 point arch di sini. Setelah itu kita gabungkan antara yang ini dengan yang ini. Oke. Untuk panjangnya kurang lebih seperti ini. Kita klik OK. Untuk selanjutnya kita pakai dia coincident. Bentar, salah. Kita klik OK. Selanjutnya kita pakai Smart Dimension. Smart Dimension di sini, kita pilih yang ini, lalu kita pilih yang garis ini. Bentar. Oke, ternyata untuk Smart Dimensionnya itu adalah titik yang ada di sini, lalu dengan titik yang ada di sini. Nah, untuk besarannya yaitu 6 guys, 6. Klik OK. Kalau misalkan udah, selanjutnya kita pakai 3 point arch. Kita buat
Kita lengkungan ke dalam dengan dua sisi ini. Wait, sebentar. Kenapa? Bentar. Oh, oke, kalau misalkan udah, kita pilih titik ini. Habis itu kita pilih titik yang tengah ini. Wait, sabar. Astaga. Kita pilih yang coincident. Kita pilih coincident. Habis itu kita klik OK. Oke, untuk selanjutnya kita pakai Smart Dimension. Panjangnya yaitu 12. Aduh. Oke, kalau misalkan udah, kita pakai sketch fillet di sini. 'Kita zoom dulu areanya. Dua koma empat. Untuk pilihannya itu, sebentar. Untuk pilihannya itu yang pertama ini, yang kedua yaitu ini, yang ketiga itu ini, yang keempat yaitu ini. Habis itu kita klik OK. Kalau misalkan udah fully define kayak gini, langsung aja kita pakai yang namanya circular sketch pattern. Tapi sebelum itu kita zoom terlebih dahulu gambarnya. Nah, kalau misalkan udah,
Kita pakai circle sketch pattern lagi dengan yang pertama yaitu poin 1 di sini atau arch 2. Untuk garis yang kita zoom dulu, kita pilih yang line 12, habis itu kita pilih line atau arch 17, habis itu ini arch 12, selanjutnya untuk garis ini dan juga garis ini. Jangan lupa terdapat juga garis yang ada di sini dan juga garis yang ada di sini, lalu garis yang ada di sini. Lalu kita kurangi jadi 3 dan ini dihapus. Kalau misalkan udah, kita pilih oke. Kita bekerja gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini, seperti yang ada di modul. Eh, jadi itu saja demonstrasi untuk gambar ketiga dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya aku bakal mendemonstrasikan gambar yang keempat. Oke, di sini mungkin aku bakal lanjut mendemonstrasikan untuk gambar yang keempat dari tugas modul kedua mata kuliah praktikum CAD/CAM. Eh, untuk memulainya seperti biasa, kita pilih sketch terlebih dahulu di sini. Habis itu kita pilih yang front plane. Habis itu kalau misalkan udah, kita pilih yang circle. Kita bikin 4 circle di sini atau 4 lingkaran. Ini untuk lingkaran yang pertama, lalu ini untuk lingkaran yang kedua, ini untuk lingkaran yang ketiga, lalu ini untuk lingkaran yang keempat. Oke, kalau misalkan udah, kita klik OK di sini, lalu kita pilih yang ini, habis itu kita pilih yang for construction. Kita klik OK. Terus selanjutnya, kita pakai Smart Dimension untuk mengukur lingkaran yang paling terluar dengan besarannya yaitu 114. Smart Dimension untuk besarannya yaitu 114. Oke, kalau misalkan udah, sorry, untuk yang lingkaran paling dalam ini juga kita pilih for construction atau garis bantu. Terus selanjutnya, pakai Smart Dimension lagi untuk yang lingkaran ini besarannya yaitu 40. Kita klik OK. Setelah itu, untuk yang ini besarannya yaitu 60. Oke, kalau misalkan udah, kita pakai Smart Dimensionnya lagi untuk lingkaran yang ini besarannya adalah 80. Selanjutnya kita butuh yang namanya
center line di sini. Kita tarik garis dari titiknya sampai dia pas di titik yang di sini. Oke, kalau misalkan udah, kita pilih circle. Kita pakai titik potong yang di sini, lalu kita pastikan dia bikin lingkaran sesuai. Kalau misalkan udah, kita bikin circle lagi. Oke, di sini kita bikin circle lagi dengan total 3 circle. Ini circle yang pertama, lalu ini circle yang kedua, dan yang ini adalah circle yang ketiga. Kita klik OK. Untuk selanjutnya kita pakai Smart Dimension. Di mana untuk radius dari lingkaran yang terdalam ini adalah 11. Lalu untuk radius dari lingkaran yang di sini adalah 10. Selanjutnya kita pakai yang namanya Trim Entities. Smart Dimension dimatiin dulu, habis itu kita zoom area. Selanjutnya kita pakai Trim Entities, lalu kita potong garis yang ini, lalu garis ini juga, dan juga garis ini. Habis itu udah. Kalau misalkan udah, yang ada garis hijaunya ini kita delete aja, yang ini juga kita delete aja. Lalu kita tarik garisnya ke atas sedikit, seperti ini. Lalu yang sebelah kanan juga kita tarik garisnya, seperti ini. Kalau misalkan udah, kita pilih yang lain. Kita pilih line di sini. Selanjutnya kita tarik garisnya tarik garis lurus. Oke, ini juga sama, kita tarik garis lurus. Kalau misalkan udah, kita pastikan untuk yang di sini itu pakai tangan, yang di sini juga sama pakai tangan. Oke, kalau misalkan udah, selanjutnya kita pakai yang namanya Smart Dimension. Smart Dimensionnya untuk yang di sini, besarannya yaitu 13. Pastikan dia vertikal, dan ini juga pastikan dia vertikal. Selanjutnya kita pakai Smart Dimension lagi, untuk mengukur besaran dari setengah lingkaran yang di luar. Besarannya yaitu 17.
Untuk selanjutnya, kita pakai yang namanya circular sketch pattern. Lalu langsung aja kita pilih poin-poin apa saja yang pengen kita masukkan. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga itu ini, lalu selanjutnya itu ini, selanjutnya ini. Dan juga sisi yang ini. Selanjutnya kita turunkan jadi 3. Habis itu kita langsung aja klik OK. Kita perkecil dulu gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita pakai yang namanya garis. Oke, kita pakai garis biasa, line biasa. Lalu selanjutnya kita berikan garis di mana saja. Lalu kita tarik garisnya. Pastikan dia memotong di sini. Sebentar. Hmm, susah. Kita taruh kecil di sini aja. Ya. Klik OK. Kita pakai garis lagi. Untuk menghubungkan titik yang ada di sini dengan titik yang ada di sini. Oke, kalau misalkan udah, tinggal kita pakai garis lagi. Untuk menghubungkan antara titik ini dengan titik yang ada di sini. Sedikit saja. Oke. Kalau misalkan udah, kita pilih garis ini dengan garis yang ada di sini. Tangan. Bisa kita klik OK. Yang sebelah sini juga sama. Kita pilih garis ini. Lalu kita pilih garis ini. Kita pilih tangan. Yang sebelah sini juga sama. Kita pilih garis ini. Lanjutnya kita pilih garis ini. Kita pilih opsi tangan. Ini juga sama. Kita pilih opsi ini. Lalu kita pilih opsi ini. Kita pilih tangan. Selanjutnya kita pilih opsi tangan lagi. Yang ada di sini. Dan juga yang ada di sini. Kita pilih opsi tangan. Untuk selanjutnya, kita pilih opsi yang ada di sini. Lalu opsi yang ada di sini.
kita pilih tangan. Oke, udah selesai. Untuk selanjutnya, ini kita perlu zoom dulu gambarnya, guys. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, untuk garis biru yang ada di sini kita coba pinggirkan menjadi pas di tengah-tengahnya seperti ini, guys. Nah, kalau misalkan udah, kita klik OK. Kita zoom lagi untuk bulatan. Tuh, kita zoom untuk bulatan yang ada di sini. Habis itu kita pakai. Untuk yang di sini itu kita pakai ini. Habis itu kita pilih yang coincident. Habis itu kita klik OK. Langsung aja kita perkecil gambarnya. Habis itu kita pakai yang namanya trim entities di sini. Trim entities. Kita potong yang di sini. Kita potong juga yang di sini. Habis itu kita trim entities yang di sini. Kita juga perlu memotong yang di sini. Kita perkecil lagi gambarnya. Habis itu kita masuk ke zoom lagi gambarnya. Kita masuk ke yang sisi sebelah kanan bawah. Ini kita juga harus potong. Dan yang ini juga kita harus potong. Oke. Kalau misalkan udah seperti ini. Dan hasilnya sudah sesuai. Hasilnya itu sudah sesuai dengan yang ada di modul. Coba kita lihat dulu perbandingannya. Nah, di sini. Oke. Jadi di sini sudah sesuai dengan yang ada di modul. Untuk ukurannya sendiri juga sudah sama. Mungkin itu penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.